Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Euklida Falgun Rahman, NIM J500210120 dari kelompok B3. Di sini saya akan menyelesaikan tugas referat, yaitu membuat video 4 preparat tentang histologi sistem digestif yang kedua. Baik, mungkin saya mulai. Untuk preparat yang pertama itu lingua atau lidah. Nah, di lingua ini epitelnya bernama Epithelium squamosum stratificatum non carnificatum. Nah, sebelumnya di sini itu segini namanya papil. Ini juga papil, ini juga papil. Nah, si epitelnya itu yang ini. Nah, itu namanya Epithelium squamosum stratificatum non carnificatum, itu ini. Di bawah epitel itu ada jaringan ikat. Nah, ini itu jaringan ikat. Ini juga jaringan ikat. Ini juga jaringan ikat. Lalu yang merah-merah ini, nah ini namanya pembuluh darah. Jadi yang merah-merah itu namanya pembuluh darah. Kalau yang ini itu namanya kelenjar. Segini itu kelenjar. Ini juga kelenjar. Ini juga kelenjar. Kalau kelenjar serosa itu yang ini. Yang bisa membedakan itu kalau kelenjar serosa itu kayak nempel. Nah ini kayak nempel atau gandeng. Nah ini juga kelenjar serosa. Untuk perbesaran selanjutnya, untuk lingua, ini tadi kan kelenjar serosa. Ini juga kelenjar serosa. Kalau yang ini lebih besar lagi. Nanti ini bisa melihat kuncup kecap. Nah, kuncup kecapnya itu yang ini, kuncup kecap. Nah, kuncup kecap ini, di dalam kuncup kecap itu ada 3 sel. Yang pertama itu sel basal, sel substansikuler, sel gustatorius. Nah, sel basalnya itu yang ini sel basal, atasnya lagi sel substansikuler, atasnya lagi sel gustatorius. Jadi diingat-ingat kalau di dalam kuncup kecap lingua itu ada 3 sel, sel basal, sel substansikuler, dan sel gustatorius. Baik, saya lanjutkan. Untuk yang kedua yaitu preparat dens atau gigi. Untuk dens sendiri itu di luar. Nah, di sini itu namanya ada epitel, yaitu epitel gusi atau epitel gingiva. Nah, ini yang namanya epitel gusi atau epitel gingiva. Sedangkan yang si giginya itu yang ini. Nah, ini si gigi. Jadi ini si gigi, ini tadi epitel gingiva atau epitel gusi. Lalu lapisan paling luar yaitu ada epitel luar, yaitu epitel email luar, epitel email luar. Di bawah ini si emailnya. Nah, si emailnya itu yang ini. Si emailnya ini yang dihasilkan oleh sel amiloblast. Jadi si emailnya ini dihasilkan oleh sel amiloblast. Terus di bawahnya itu ada bercak-bercak putih, yaitu adalah sel retikulum stellava. Nah, ini bercak-bercak putih yaitu sel retikulum stellava. Lalu di sini ada dentin. Di sini ada dentin. Lalu di bawah dentin ada pulpa. Di sini pulpa. Nah, di dentin ini nanti terbentuk dari si odontoblas. Nah, odontoblas nanti terbentuknya di dentin. Terus di dalam pulpa. Pulpa ini sebagai tempat pembuluh darah. Jadi pulpa sebagai tempat pembuluh darah dan tempat saraf-saraf kita. Saraf-saraf namanya di pulpa. Nah, ini untuk dari buku
Astro untuk gambarnya ini. Nah, ini tadi epitel gusi. Ini epitel gusi. Gusnya ini. Lalu di sini tadi ada email luar, epitel email luar. Nah, epitel email luarnya ini. Nah, di sini tadi bercak-bercak putih namanya sel retikulum stellava. Sel retikulum stellava. Nah, di email luar ini nanti yang dihasilkan oleh sel amiloblast. Jadi di email luar ini dihasilkan sel amiloblast. Lalu ini dentin. Dentin ada pulpa sebagai tempat syaraf dan sebagai tempat pembuluh darah. Baik, preparat yang ketiga yaitu hepar. Hepar seperti di gambar ini dengan perbesaran 40 kali. Di hepar ini terdapat banyak sel, yaitu yang pertama sel endotel, sel cover, sel hepatosit. Nah, sel endotelnya itu yang ini. Ini sel endotel di sini. Lalu sel cover bagian yang agak muda ini. Nah, ini sel cover. Lalu sel hepatosit yang ungu, keunguan ini. Nah, ini kan lumen dari hepar. Putih-putih ini namanya lumen dari hepar. Nah, di sini tuh ada vena centralis. Di tengah-tengah lumen itu ada namanya vena centralis. Lalu yang putih-putih ini tuh namanya sinusoid. Jadi saya ulang lagi, di hepar tadi ada sel endotel, sel cover, sel hepatosit. Dan ada juga vena centralis, sinusoid. Untuk gambarnya itu tadi. Sebentar. Mungkin saya lanjutkan ke preparat selanjutnya. Oh, ini masih hepar dengan perbesaran 10 kali. Nah, ini tadi kelihatan vena centralis. Nah, di sini vena centralis. Dan di sini nanti ada sel hepatositus. Baik, saya lanjutkan ke preparat selanjutnya. Nah, yang terakhir atau yang keempat itu preparat vesical vela atau kantung empedu untuk perbesaran 10 kali. Epitel di vesical vela itu epitelnya namanya epitel columnar simplex. Epitel columnar simplex. Nah, mana sih ini? Nah, ini namanya epitel columnar simplex. Yang ini. Sampai sini. Sampai sini. Pokoknya bagian pojok itu namanya epitel columnar simplex. Terus nomor 2 ini namanya tunika mukosa. Nah, tunika mukosa ini membentuk plika atau lipatan menuju ke arah lumen. Nah, jadi lipatan-lipatan ini namanya tunika mukosa. Nah, di tunika mukosa ini membentuk plika ke arah lumen. Terus di bawah epitel ini ada lamina propria, Nah, lamina propria ini berisi jaringan ikat dan pembuluh darah untuk menopang. Jadi nah ini kan epitel. Di bawah epitel itu ada lamina propria. Di sini ada lamina propria. Nah, fungsinya itu untuk penumpang epitel. Nah, di lamina propria ini
berisi jaringan ikat dan jaringan pembuluh darah. Lalu yang terakhir itu tunika muskularis. Tunika muskularis itu yang nomor 4, yang ini, tunika muskularis. Berisi serat-serat otot polos. Jadi di tunika muskularis itu terdapat serat-serat otot polos. Jadi saya ulangi lagi, untuk vesika valea itu epitelnya kolumnar simplex, terus tunika mukosa membentuk plika atau lipatan ke arah lumen, lalu ada lamina propria, tadi berisi jaringan ikat dan pembuluh darah, lalu yang terakhir ada tunika muskularis berisi sel-sel serat-serat otot polos. Nah, ini untuk mungkin sekian yang bisa saya sampaikan tentang sistem digestif yang 4 preparat, antara lain tadi hepar, dens, vesika valea, dan lingua. Sekian, jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.